Halo Sobat Preventif, di video kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan 3 pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan tersebut yaitu pemeriksaan urin, hemoglobin, dan trombosit. Nah, kalian penasaran? Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurhalijah Talib dengan NIM 8114230048. Apa sih itu trombosit? Trombosit adalah komponen sel darah berbentuk kecil tidak berinti yang diproduksi di sumsum tulang. Trombosit berfungsi utama dalam proses pembekuan darah dengan membantu menutup luka dan mencegah pendarahan yang berlebih. Ketika terjadi cedera pada pembuluh darah, trombosit akan menempel di area yang terluka dan membentuk sumbatan, sekaligus melepaskan zat kimia untuk memulai pembentukan gumpalan darah atau koagulasi. Nah, untuk batas normal trombosit dalam darah adalah 150 sampai dengan 450.000 trombosit per mikroliter darah. Nilai ini bisa sedikit bervariasi tergantung pada laboratorium yang melakukan pemeriksaan. Perkenalkan, nama saya Sri Ranti Rauf dengan NIM 8114230086. Nah, yang berikut adalah penyakit akibat trombosis melebihi batas normal atau trombositosis. Yang pertama, trombosis atau pembentukan pembekuan darah yang berlebihan dan bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Yang kedua, polisitemia vera atau kelainan sumsum tulang. Yang ketiga, reaksi peradangan kronis atau penyakit autoimun. Dan yang terakhir, adanya kanker tertentu seperti leukemia. Yang berikut penyakit akibat trombosit kurang dari batas normal atau trombositopenia. Yang pertama, adanya pendarahan berat atau sulitnya penghentian perdarahan kecil. Yang kedua, adanya demam berdarah dengki atau DBD. Yang ketiga, idiopatik trombositopenik purpura atau gangguan autoimun. Dan yang terakhir, adanya anemia aplastik atau gangguan produksi darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamrin Ishak dengan NIM 8114230089. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari urin. Nah, urin adalah cairan sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan oleh ginjal. Cairan ini mengandung air, zat sisa seperti urea dan asam urat, serta zat-zat lain yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Warna, bau, dan volume urin dapat bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan dan asupan cairan. Urin disimpan dalam kandung kemih sampai kandung kemih menjadi benar-benar meregang. Pada saat itu, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Nah, urin ini tidak dapat menjadi indikator untuk melihat apakah ada kelainan pada saluran kemih. Tes urin lengkap merupakan salah satu tes kesehatan yang bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai macam penyakit. Urin sendiri fungsinya itu untuk membuang zat sisa seperti racun ataupun obat-obatan dari dalam tubuh. Nah, rata-rata urin yang dikeluarkan dalam 24 jam itu adalah antara 5 hingga 8 cangkir ataupun 40 hingga 60 ons dalam 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Safitri dengan NIM 8114230064. Saya akan menjelaskan tentang batas-batas normal urin. Oke, baik, langsung saja. Jadi, normalnya volume urin yang dihasilkan oleh orang dewasa itu rata-rata sekitar 1-2 liter per harinya. Tetapi, volume ini dapat bervariasi tergantung dari asupan cairan, kondisi kesehatan seseorang, suhu lingkungan, atau aktivitas fisik. Lalu jika dilihat dari frekuensi buang air kecil, normalnya orang dewasa itu buang air kecil rata-rata sekitar 6-8 kali dalam sehari. Lalu selain itu, normalnya urin itu bisa dilihat dari warna dan juga bau, di mana urin yang normal itu biasanya warnanya kuning pucat hingga kuning tua. Lalu kalau dilihat dari baunya, urin yang normal itu biasanya tidak berbau atau hanya sedikit saja berbau amonia. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Bumulo dengan NIM 8114230043. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit akibat urin ketika urin tersebut melebihi batas normal. Penyakit yang disebabkan ketika urin tersebut melebihi batas normal yaitu penyakit poliura. Poliura adalah kondisi medis di mana tubuh memproduksi urin dalam jumlah yang berlebihan. Poliura dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti dehidrasi, elektrolit tidak seimbang, terus kerusakan ginjal, dan yang terakhir yaitu gangguan tidur.
Yang berikut yaitu penyakit akibat urin ketika urin tersebut kurang dari batas normal. Ketika produksi urin kurang dari batas normal, maka akan mengalami oliguria, suatu kondisi di mana volume urin yang dihasilkan oleh tubuh jauh lebih sedikit, yaitu kurang dari 400 ml dalam 24 jam. Selain produksi urin yang sedikit, gejala oliguria ini lainnya yaitu yang pertama ada kelelahan, mual dan muntah, bengkak pada beberapa bagian tubuh, urin berwarna gelap, dan yang terakhir itu yaitu nyeri pada punggung. Perkenalkan, nama saya Sri Badru dengan NIM 811423102. Selanjutnya, pemeriksaan hemoglobin. Hemoglobin adalah protein kompleks yang terdapat dalam sel darah merah. Fungsinya adalah mengikat oksigen dari paru-paru dan mengangkutnya ke seluruh tubuh, serta membawa karbon dioksida dan jaringan tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Hemoglobin terdiri dari 4 rantai protein atau globin, dan masing-masing rantai mengandung molekul heme yang mengandung atom besi untuk mengikat oksigen. Kenalkan, saya Farida Saputri dengan NIM 811423002. Di sini saya akan menjelaskan batas normal hemoglobin. Batas normal hemoglobin bervariasi tergantung pada jenis kelamin, usia, dan kondisi tertentu. Menurut WHO, batas normal hemoglobin dalam darah yaitu untuk usia 5-11 tahun kurang dari 11,5 gram per desiliter, untuk usia 12-14 tahun kurang dari 12 gram per desiliter, untuk perempuan usia di atas 15 tahun lebih dari 12 gram per desiliter, dan untuk laki-laki usia di atas 15 tahun lebih dari 13 gram per desiliter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bevli Jakaria dengan NIM 811423129.